Halo semuanya, perkenalkan saya Dias Amarta. Pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk menjelaskan materi dari praktikum 3 kelas petrologi, yaitu tentang batuan ultramafik. Baik, langsung saja kita mulai untuk sampel yang pertama. Nah, di sini ada sampel nomor 1. Pertama kita identifikasi dulu dari warna batuannya. Nah, di sini dapat diketahui ada dua warna segar dan warna lapuk. Nah, untuk warna segarnya, di sini ada coklat. Coklatnya coklat cukup cerah. Kemudian untuk warna lapuknya di sini ada coklat kehitaman yang sudah agak gelap. Nah, untuk komponen sendiri, 80%-nya ini adalah phenocryst dan kemudian 20%-nya adalah massa dasar. Yang putih-putih ini bisa kita asumsikan sebagai massa dasarnya. Nah, kemudian teksturnya, pertama dari derajat kristalisasinya ini adalah holokristalin. Karena tidak ada kandungan gelas di sini, semuanya adalah kristal. Kemudian dari segi kemasnya termasuk ke dalam inequigranular dalam kelompok porifritik vaneritik. Karena kristal ini dikelilingi oleh massa dasar yang dia kristal juga. Nah, kemudian untuk ukuran kristalnya itu termasuk coarse. Dan untuk bentuk mineralnya itu termasuk ke dalam kelas hipidiomorph karena merupakan campuran antara mineral dengan batas-batas yang sempurna dan yang tidak sempurna. Sedangkan untuk komposisi indeks warnanya termasuk ke dalam melanokratik, karena ini merupakan batuan basa ultramafik. Batuan ultramafik. Nah, kemudian kita identifikasi komposisi mineralnya. Di sini ada plagioklas, ya 5% kira-kira yang warna putih-putih ini, putih susu. Kemudian ada alkali feldspar yang berwarna oranye, coklat. Kemudian ada pyroxene yang warnanya ini hitam, gelap. Kemudian ada hornblende 20%. Adapun bedanya antara pyroxene dan hornblende, pyroxene itu lebih lebar. Sedangkan untuk hornblende itu dia lebih panjang. Nah, sedangkan ada lagi olivine yang di sini ada warna hijau-hijau. Sebanyak 10% kira-kira. Nah, kemudian kita normalisasi. Nah, jadi untuk normalisasi sendiri kita hanya perlu perhatikan 3 buah kandungan mineral, yaitu yang pertama pyroxene, hornblende, dan olivine. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan 45 ditambah 20 ditambah 10, jumlahnya totalnya adalah 75%. Maka nanti hasil normalisasi dari pyroxene adalah 45% per 75%. Hasilnya adalah 60%. Makanya kita pasang di sini garis merahnya berada di 60%. Mendekati pyroxene. Kemudian untuk hornblende 20% per 75%. Hasilnya adalah 26%. Nah, di sini yang warna kuning. Jadi cukup jauh dari hornblende. Kemudian untuk olivine 13%. Sangat kecil, jauh dari olivine di sini. Nah, sehingga setelah kita pasang garis-garisnya nanti di sini titik potongnya adalah di sini di olivine, hornblende, pyroxenite. Jadi nama batuannya adalah olivine, hornblende, pyroxenite. Nah, kemudian kita bahas genesa dan kegunaannya. Adapun untuk nama batuan olivine, hornblende, pyroxenite, genesanya terbentuknya seperti ini. Jadi batuan pyroxenite itu banyak terbentuk di lapisan atas mantel bumi, terutama pada magma yang memiliki kandungan silika yang rendah. Adapun kegunaannya bisa kita gunakan untuk desain interior, dapur, batu pondasi bangunan, untuk campuran beton, konstruksi, atau semen. Ya, kurang lebih seperti itu pembahasan dari sampel yang pertama. Nah, kita lanjut ke pembahasan sampel yang kedua. Metodenya sama dengan tadi sampel 1. Di sini ada warna segarnya warna hijau, kemudian lapuknya ada hijau kecoklatan di sebelah sini. Nah, komponennya sendiri ini 100%-nya phenocryst, massa dasarnya 0%. Kemudian derajat kristalisasinya adalah holokristalin. Tidak ada kandungan gelas di sini. Kemudian kemasnya inequigranular porifritic. Termasuk ke dalam porifritic vaneritic. Karena di sini masih bisa diamati kristal-kristalnya. Lalu untuk ukurannya sendiri termasuk ke dalam coarse. Di sini cukup kasar. Dan bentuk mineralnya hipidiomorph dengan komposisi indeks warna mineral masuk ke dalam melanokratik.
Kemudian ada komposisinya di sini plagioklasnya 5% yang warna putih-putih ini. Lalu ada pyroxene 10% yang pyroxene dan hornblende sama-sama 10% yang warna hitam-hitam ini. Nah, di sini yang warna hitam yang panjang ini hornblende, yang agak lebar di sini termasuk ke dalam pyroxene. Lalu untuk sisanya Lalu untuk olivine 75% yang dia mendominasi batuan hijau ini. Sehingga nanti hasil normalisasinya kita dapatkan seperti ini. Jumlah total ketiga mineral normalisasinya adalah 95%. Nah, hasil dari normalisasi pyroxene adalah seperti ini. 10,5%, hornblende 10,5%, olivine 79%. Dan ketika diplot ke dalam diagram, nah seperti ini. Sehingga nanti ditemukan titik potongnya berada di sini. Di pyroxene hornblende peridotite. Jadi nama batuannya adalah pyroxene hornblende peridotite. Nah, adapun genesa keterbentukannya, peridotite itu batuan peridotite biasanya terbentuk di mantel bumi sebagai titik-titik atau nodul-nodul dalam suatu batuan kimberlite atau magma yang basaltik. Nah, kegunaannya sendiri ini bisa menjadi batu mulia yang berharga dengan harga jual yang tinggi. Kita lanjut ke sampel yang berikutnya. Di sini warna segarnya adalah warna kehijauan secara umum. Lalu warna lapuknya di sini di bagian bawah hijau kecoklatan, hampir mirip seperti sampel 2 yang tadi. Bedanya di sini fenokrisnya 90% dan massa dasarnya di sini 10% yang warna putih-putih ini. Derajat kristalisasinya adalah holokristalin, kemudian kemasnya inequigranular, porifritik, faneritik. Karena di sini masih bisa diamati kristal-kristalnya. Nah, kemudian untuk ukurannya sendiri masuk ke dalam quartz. Bentuk mineralnya adalah hipidiomorf dan komposisi indeks warnanya adalah melanokratik. Untuk komposisinya di sini ada quartz yang kalau misalnya kita perhatikan di sini ada beberapa mineral dengan warna yang cukup bening, kecil-kecil, titik-titik. Lalu yang warna putih adalah plagioklas. Di sini ada juga yang hitam-hitam, ada pyroxene. Lalu sisanya adalah olivine yang warnanya hijau secara umum. Nah, nanti hasil normalisasinya seperti ini. Karena di sini hornblende tidak ada, maka di sini kita cukup jumlahkan kandungan antara pyroxene dan olivine. 10% ditambah 80%, yaitu 90%. Sehingga nanti hasil normalisasinya seperti ini. Pyroxene adalah 11%, olivine 89%. Dan ini adalah plot diagramnya. Di sini titik potongnya berada di daerah ini, yaitu di batuan pyroxene peridotite. Nama batuannya adalah pyroxene peridotite. Genesa keterbentukannya sama seperti dengan sampel yang kedua tadi. Jadi peridotite itu terbentuk di mantel bumi sebagai nodul-nodul dalam suatu batuan kimberlite atau magma yang sifatnya basa. Adapun kegunaannya sendiri bisa sebagai batu mulia dengan harga jual yang tinggi. Oke, itu untuk sampel yang ketiga. Kita lanjut ke sampel yang berikutnya. Di sini warna yang mendominasi adalah warna hijau. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk warna segarnya adalah hijau kehitaman, hijau yang gelap. Sedangkan untuk lapuknya adalah hijau coklat yang berada di sebelah sini, hijau coklat yang sudah agak pudar warnanya. Komponennya sendiri 90% adalah fenokris. Kemudian massa dasarnya 10%. Maaf, ini harusnya 10%. Yang warna putih-putih ini. Teksturnya sendiri, derajat kristalisnya adalah holokristalin. Kemudian kemasnya adalah inequigranular porifritik. Termasuk ke dalam porifritik afanitik karena di sini sulit untuk diidentifikasi keseluruhannya adalah kristal. Jadi ada sebagian yang dia tidak dapat dilihat. Kemudian untuk ukurannya sendiri adalah fine. Cukup halus di sini. Kemudian untuk bentuk mineralnya adalah hipidiomorf dan komposisi indeks warnanya adalah melanokratik. Kita lanjut untuk komposisi mineralnya. Di sini ada plagioklas 10% yang warnanya putih susu. Kemudian di sini ada pyroxene 15% yang warnanya ini adalah warna gelap kehitaman. Nah, di sebelah sini. Kemudian ada olivine 60%, secara keseluruhan ini adalah batu hijau.
Dan di sini tidak ditemukan hornblende. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ada batuan yang berwarna merah. Nah, ini kita sebut sebagai garnet. Dengan kira-kira kandungannya adalah 15%. Kita normalisasikan, dijumlahkan antara pyroxene, hornblende, dan olivine adalah 75%. Maka hasil dari normalisasinya seperti ini. Pyroxene ada 20%, olivine ada 80%. Plotting diagramnya seperti ini, berpotongan di pyroxene peridotite. Sama seperti sampel yang sebelumnya. Jadi genesa keterbentukannya itu, peridotite biasanya terbentuk di mantel bumi sebagai nodul-nodul dalam suatu batuan kimberlite atau magma yang sifatnya basah. Kegunaannya sendiri dapat menjadi batu mulia yang berharga. Kita lanjut ke sampel yang kelima. Nah, di sini warna segarnya adalah warna hitam, warna yang gelap. Sedangkan untuk warna lapuknya di sini ada warna hijau lumut, hitam kehijauan. Kemudian untuk komponennya sendiri ada phenocryst 100%, kemudian massa dasarnya 0%. Derajat kristalisasinya holokristalin, kemasnya inequigranular, termasuk ke dalam porifritik vaneritik karena di sini dikelilingi oleh massa dasar yang kristalnya masih bisa diamati. Kemudian untuk ukurannya sendiri adalah very coarse. Di sini potongan-potongan kristalnya sangat besar. Jadi dia termasuk ke dalam very coarse. Bentuk mineral sendiri adalah hipidiomorph dan komposisi indeks warnanya adalah melanokratik. Untuk kandungannya, di sini warna putih-putih cukup banyak, ada 25% plagioklas, ada pyroxene 5%, ada hornblende yang mendominasi di sini dengan warna hitam yang panjang-panjang sebesar 60%. Olivine-nya di sini ada beberapa yang warna hijau sekitar 10%. Penjumlahan antara pyroxene, hornblende, dan olivine adalah di sini 75%. Maka hasil dari normalisasinya adalah seperti ini. Pyroxene 6,6%, hornblende 80%, dan olivine 13%. Plotting diagramnya seperti ini. Berpotongan di olivine, pyroxene, hornblendite. Nah, kita perhatikan yang hornblendite-nya. Genesa keterbentukannya itu terbentuk pada batuan metamorf, turtamanase, hornblendeskis, amphibolite, hingga batuan baku kaya akan besi dan magnesium. Nah, kegunaannya sendiri itu bisa digunakan untuk bahan pembuatan jalan raya atau rel kereta api, bisa juga menjadi ubin lantai yang harga jualnya premium, dikenal juga sebagai black granite, dan kebutuhan arsitektural lainnya. Kita masuk ke sampel yang terakhir. Di sini warna segarnya adalah kehijauan secara umum dan warna lapuknya di sini ada hijau kecoklatan. Nah, di sini. Komponen sendiri ada phenocryst 50% dan massa dasarnya 50%. Yang warnanya hijau muda ini, hijau tulang susu. Derajat kristalisasinya holokristalin, kemasnya inequigranular, termasuk ke dalam inequigranular porifritik vaneritik. Nah, ukuran kristalnya sendiri termasuk ke dalam coarse. Lalu bentuk mineralnya adalah hipidiomorph dan komposisi indeks warnanya melanokratik. Jadi untuk semua sampel kali ini termasuk ke dalam melanokratik semua karena keenam sampel ini termasuk ke dalam batuan yang ultramafik, sangat basah. Jadi sangat gelap warnanya. Nah, kita bahas komposisi mineralnya. Di sini pyroxene-nya ada 20%, kemudian amphibol atau hornblende-nya adalah 10%, lalu ada olivine yang mendominasi warna hijau ini adalah 70%. Jadi di sini menurut saya seluruhnya termasuk ke dalam batuan yang mineral dengan kandungan basa yang sangat besar. Sehingga nanti hasil normalisasinya adalah seperti ini. Pyroxene 20%, hornblende 10%, dan olivine 70%. Nantinya didapatkan plotting diagramnya berada di pyroxene, hornblende, peridotite. Adapun genesa keterbentukan dari peridotite adalah berasal dari magma yang pembentukannya berada pada mantel bumi saat partial melting. Dan kegunaannya dapat menjadi batu mulia yang berharga karena dapat mengandung berlian dan korundum. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan dari praktikum ketiga batuan ultramafik. Jadi di sini kita menggunakan
metode yang levelnya level 8 untuk penentuan nama batuan. Jadi kurang lebih seperti itu, adapun ini adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Semoga membantu. Sampai jumpa di praktikum berikutnya ya.